dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita kesehatan pikiran, badan, zahir beserta batin, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat beserta salam kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam yang berbahagia ini khatib sedikit ingin mensyarahkan tentang pentingnya niat dalam semua amalan. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa innama hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niat-niat kita. Niat ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya bisa membuahkan sebuah amalan yang kecil bisa kita dapatkan pahala yang sangat besar. Dengannya pula dari kita kerjakan pahala yang sangat mulia di mata Allah bisa membawa kita ke dalam neraka. Hanya dengan sesuatu yang sangat kecil, yaitu dengan niat. Niat menjadikan suatu kebiasaan sebagai ibadah. Misalnya kita makan dengan kita berniat ingin menguatkan badan kita supaya kuat dalam beribadah, maka di sini kita telah berniat mendapatkan pahala hanya dengan niat. Kemudian seorang bapak pergi ke tempat bekerja dengan dia berniat ingin menafkahkan keluarga, maka dia telah mendapatkan pahala. Dengan apa? Dengan niat. Misal yang lain, kita bermain bola ingin menyehatkan badan. Ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat-sangat yang kita anggap remeh. Akan tetapi dengan niat ini kita bisa mendapatkan pahala. Dengan niat pula, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa seseorang itu ke dalam neraka. Bagaimana itu? Disebutkan dalam sebuah riwayat ada 3 golongan yang pertama akan dilemparkan ke dalam neraka, yaitu yang pertama orang yang mujahid jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini merupakan sesuatu amalan yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dulu para sahabat ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan ini akan masuk dalam surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah berjihad, telah membunuh para musyrikin, telah membunuh para kafir dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabat, sesungguhnya dia akan memasuki neraka. Kenapa? Innahu liyuqalu annahu syuja'. Dia mempunyai niat ingin dikatakan bahwa dia ini adalah seorang yang pemberani. Ini golongan yang pertama. Hanya karena niat, maka sesungguhnya amalan yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apanya di mata Allah. Golongan yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan sesuatu amalan yang sangat mulia di dunia dan akhirat. Akan tetapi Allah memasukkan
ke dalam golongan yang akan pertama sekali masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena niat bagaimana? Dia ingin dikatakan bahwa oh, bacaan saya ini sangatlah bagus. Dan sesungguhnya sudah dikatakan fulan sesungguhnya mempunyai suara yang bagus. Maka karena niat, maka timbullah pada seseorang rasa ria. Dengan niat ini bisa memasukkan hamba ke dalam neraka. Golongan yang ketiga, hadirin yang mulia Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika misalnya dia berniat bekerja di pagi hari sampai sore hari, berniat bahwa ingin membantu para mukmin, maka dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini adalah sangat yang diharapkan. Akan tetapi jika dia meniatkan ingin mendapatkan pujian daripada manusia, maka niatnya sudah salah. Oh, bulan ini sangat dermawan. Kenapa? Karena dia telah menginfakkan sebagian daripada hartanya. Maka karena niat akan memasukkan ke dalam neraka. Jamaah yang mulia, sesungguhnya dikatakan dalam sebuah hadis, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyatun wa 'ilmun yantafi'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu. Sesungguhnya jika ibnu adam, manusia, jika manusia ini telah meninggal, semua amalan-amalannya akan terputus. Illa min salat, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafi'u bihi. Yang ketiga, wa waladun shalih yad'u lahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan manusia akan terputus jika dia sudah meninggal. Jika dia mempunyai sebuah amalan yang baik, yang soleh. Bagaimana dengan manusia yang tidak mempunyai amalan? Yang mempunyai amalan akan terputus. Bagaimana halnya yang tidak mempunyai amalan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia di dunia ini mempunyai sebuah perbuatan, dan pertanyaannya, apakah perbuatan soleh yang telah kita perbuat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah perbuatan yang telah kita lakukan ini niat kita sudah sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua perbuatan kita selama ini mempunyai pengaruh untuk kedepannya? Apakah dengan amalan ini akan memasukkan kita ke dalam surga? Kita harus berpikir. Kita harus mengharapkan. Kita harus mewujudkan semua ini. Bagaimana? Yaitu dengan mengiatkan semua amalan-amalan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dengan amalan yang kecil tetapi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan seseorang yang dianggap oleh manusia ini sangat-sangat remeh, sangat-sangat tidak berharga, yaitu kita katakan seorang bagia atau pelacur. Ketika dia berjalan kemudian melihat sebuah anjing yang lidahnya dikeluarkan dikarenakan karena haus, kemudian seorang yang telah kita bagian yang tadi mengambil air
dengan sepatunya, kemudian dia kasih minum ke anjing tersebut. Sedangkan seseorang yang bisa dikatakan ustaz ataupun tengku melihat perbuatan yang bagian yang tadi, dan tengku ini berkata, sesungguhnya ini wanita yang sangat-sangat jelek di mata Allah. Tengku ini berkata, sesungguhnya wanita ini di hadapan Allah tidak mempunyai harga. Akan tetapi bagian yang tadi, dengan niatnya, dengan ikhlasnya perbuatan tadi, yaitu memberikan minum kepada anjing, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Padahal ini sebuah amal yang sangat-sangat remeh kalau dibilang di Indonesia. Sedangkan si tengku yang tadi, dikarenakan dia mempunyai zahir, luarnya sangat masya Allah, akan tetapi dia mempunyai niat, dia terus mencatat, mengejek orang, berkata ini fulan ini. Dikarenakan perkataannya ini, maka seluruh amalannya itu tidak ada artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sebuah niat bisa menjadikan suatu amalan yang kecil besar di mata Allah, dan bisa dikarenakan karena niat bisa menjadikan suatu amalan yang sangat besar kecil di mata Allah. Contohnya lagi, ketika masa sebelum umat Nabi Muhammad SAW, jika ingin melewati sebuah kampung, maka di perbatasan ada sekelompok orang yang melewati harus memberikan sebuah tumbal agar bisa melewati kampung tersebut. Kemudian ada dua orang hamba, yang satu berkata, aku tidak mempunyai apa-apa untuk aku sembahkan kepada berhala ini. Di situ ada berhala, jika ingin melewati maka seorang hamba ini harus memberikan sesuatu untuk berhala tersebut. Kata yang menjaga di situ, bisa kamu kamu bisa memberikan sekecil apapun untuk bisa kamu melewati kampung tersebut. Maka si hamba yang pertama memberikan kepada berhala tersebut sebuah nyamuk lalat. Terus hamba yang kedua, dikarenakan yang hamba pertama sudah memberikan sesuatu kepada berhala, maka dia boleh melewati kampung tersebut. Yang hamba yang kedua, dia berkata, aku tidak akan memberikan, tidak akan menyembahkan sesuatu walau sekecil apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hamba yang kedua ini dipotong lehernya, dan hamba yang kedua itu dimasuki oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Karena dia teguh dalam niatnya. Sedangkan yang pertama, dengan amal yang kecil dia berikan kepada selain Allah, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membersihkan niat kita, selalu mentajdidkan, memperbaharui niat kita. Jika ingin berbuat sesuatu, mari kita niatkan, ini aku lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin pergi ke masjid untuk menghilangkan rasa dia, mari kita katakan pada diri sendiri, ya Allah, aku pergi ke masjid karenamu Subhanahu wa taala. Jika ingin melakukan sesuatu, ya Allah, aku berbuat ini semata-mata karena mengharap ridhamu Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi